Oke, tes mic. Halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara setup PPOE dari awal sampai bisa dipakai ya. Video kali ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Jadi video ini requestan salah satu teman untuk dibuatkan panduan cara membuat user pada PPOE. Oke, jadi sebelum dilanjut kita buka dulu winbox-nya ya. Kita buka dulu winbox-nya. Nah, buat kalian yang sudah di setup PPOE-nya, kalian bisa lanjut ke menit-menit yang sudah saya tulis di deskripsi sehingga kalian tak perlu setup mulai awal lagi. Oke. Yang pertama, kita akan membuat servernya dulu. Video kali ini saya menggunakan RB941 ya. RB941 atau Hublight yang outputnya ada di 234 sama WLAN 1 saya jadikan bridge. Nah, jadi satu di sini ya. Untuk setting server PPOE-nya saya akan taruh di bridge. Jadi tidak usah ditaruh di 234 atau WLAN 1, langsung saja di bridge karena memang bridge adalah induknya. Jadi mau ditaruh di 234 atau WLAN itu percuma aja. Kita mendingan taruh di induknya. Nanti 234 Ether 234 sama WLAN itu ikut kemasukan PPOE juga kayak gitu ya. Untuk membuat server PPOE kalian masuk menu PPP. Di sini ya ada PPP ini. Kalian masuk ke tab PPOE server. Nah, kemudian klik tambah. Nah, service name isi aja server PPOE gitu ya. Interface kita pilih bridge tadi ya. Nah, kemudian klik apply dan oke. Nah, sudah kayak gini ya. Sudah selesai. Ya sudah gitu aja untuk membuat PPOE server. Next, selanjutnya kita akan membuat profiles di sini. Profiles di sini adalah paketnya ya. Misalnya kita punya pelanggan dengan paket 1 MB, 2 MB, 10 MB, 20 MB kayak gitu. Itu membuatnya di PPP profiles. Nah, sebelum kita membuat PPP profiles itu ada dua jenis nantinya ya. Secretnya nanti. Kita bisa tentukan IP address-nya manual atau secara otomatis menggunakan IP pool. Nah, jadi daripada kita bingung settingan IP-nya, mendingan kita pakai IP yang otomatis dari IP pool aja. Oke. Kita akan siapkan IP pool-nya. IP pool ini nanti IP yang akan diberikan kepada klien PPOE. Nah, masuk ke IP, kemudian pool. Nah, di sini kan sudah ada pool hotspot. Ya. Kita akan tambahkan di sini pool PPOE. IP-nya terserah kalian asal sesuai ya, sesuai dengan standar pembuatan IP, misalnya 192.168 sekian-sekian, 172.16 sekian-sekian, 10 sekian-sekian kayak gitu. Oke. 50.2 ini contoh aja ya. .254 ini contoh aja. Nah, kita akan menggunakan IP di sini ya. Next, selanjutnya kita akan membuat profilnya ya. Profile itu adalah paketnya, bahasanya itu paket ya. Contoh kita akan membuat paket 5 MB. Nah, local address kita isi dengan 192.168.50.1. Nah, kayak gini. Ikut ke sininya ya, ikut ke PPOE ini. Misalnya PPOE kalian IP poolnya 20 titik sekian ya, di sini 20 titik sekian kayak gitu. Remote address kalian isi aja dengan pool PPOE. Jadi ketika ada klien PPOE masuk ke paket 5 MB, otomatis dia akan mendapatkan IP dari IP pool ini. Itu fungsinya IP pool. Jadi kita nggak akan menentukan IP secara manual kayak gitu. Kemudian di protokol ini biarkan aja limit only one, pilih yes. Rate limit isi 5M 5M contohnya ya. Q ini sesuai dengan yang kalian atur aja ini. Ini saya akan basic aja. Nah, itu contoh 5M. Kalau saya mau buat 10M Mas, sama. Nah, IP-nya juga sama. Ininya dipilih full PPOE limit only one yes, karena biar orang itu nggak multiple login. Misalnya satu user bisa dipakai banyak orang kan nggak enak. Nah, ini berapa tadi? 10M ya. Berarti ini 10M contoh aja. Nah, kayak gitu.
Oke, kalau di router kalian sudah tersetting seperti ini ya, PPOE server sudah ada, profile sudah ada, di IP pool sudah ada, ininya sudah disetting. Maka kalian tinggal menambahkan user aja. Caranya untuk menambahkan user adalah dengan masuk ke menu secret ini, kalian tambah, misalnya nih contoh, Holis, saya perlihatkan passwordnya 1234. Nah, service bisa any, bisa PPPoE, bisa any juga bisa. Profile misalnya Holis pakai 10 mega, kayak gini aja ini sudah bisa dipakai. Nah, untuk pembuatannya kayak gini. Dalam pembuatan PPoE client ya, PPoE password PPoE itu kalian cukup isi name, password sama profilnya aja. Tuh. Mas, misalnya saya pingin IP-nya manual, Mas. Saya nggak mau ikut IP pool, wes saya pingin IP khusus lah gitu. Oke, bisa. Contohnya ya paket khusus gitu kan ya. Khusus passwordnya khusus 1234. Misalnya dia pakai 5 mega. Nah, tapi saya nggak mau pakai IP 50, Mas. Saya mau pakai IP 10. Boleh, bebas. Misalnya local address itu adalah IP yang masuk ke mikrotik kalian. Remote address adalah IP yang masuk ke perangkat modem klien, misalnya 10, 10, 51 gitu ya. Kemudian kliennya 10, 10, 52. Kayak gini apa bisa? Bisa, nggak apa-apa. Misalnya kalian ingin tentukan, misalnya di kampung sebelah ada orang gitu kan, misalnya namanya Budi ya. Budi pingin saya remote soalnya orangnya rewel, biasanya pingin gonta-ganti password terus gitu kan. Nah, bisa kalian tentukan remote addressnya sama local addressnya. Atau kalau kalian tidak mau ngisi local address, biarkan ikut ke 50.1 sesuai dengan profile, kalian bisa isi remote address aja, itu sudah cukup. Ketika connect, dia akan dapat IP sesuai yang kalian tulis di remote address. Kayak gini. Nah, beda yang Holis ini. Yang Holis ini kan tidak diisi ya. Cukup profilnya aja yang dipilih, user, password, kemudian profile aja. Sedangkan yang khusus ini saya isi local address sama remote address. Bedanya apa? Yang Holis ini akan mendapatkan IP otomatis dari sini, dari IP pool. Nanti entah dapat 50.2, entah dapat 50.50 itu nanti terserah sistem dalam memberikan IP-nya. Nah, sedangkan yang khusus ini sudah kita set. Ketika dia connect otomatis dapat IP sekian. Walaupun yang di profile ini sudah disetting kan IP-nya 50.1, tapi di sini di override alias dipaksa menggunakan IP ini. Nah, ya. Maka user dengan nama khusus ini akan mendapatkan IP 10.10.50.2. Walaupun ininya sama, paketnya sama-sama 10M gitu ya. Sama-sama 10M. Yang ini tidak diisi. Kalau tidak diisi dapatnya IP 192.168.50 sekian. Kalau diisi seperti ini, maka dapat IP yang sudah dituliskan pada secretnya ini. Oke? Jadi sampai di sini dulu videonya, semoga dapat dipahami ya. Kalau kalian masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya bingung, Mas, saya bingung bagian sini, Mas, cara membuat ininya gimana, Mas, itu kalian silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau pasti akan saya jawab, entah itu dijawab secara komen langsung atau dibuatkan videonya. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dislike jika nggak suka. Jangan lupa subscribe ke channel Holis X dan K Tutorial. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Oke, dah.